Ini penting banget nih buat kalian ya. Bayi itu dia rentan demam. Nah, jika demamnya sampai di atas 39 derajat Celcius, bahkan 40 derajat Celcius, bayi akan rentan mengalami kejang demam. Nah, sekali bayi mengalami kejang, biasanya dia akan mengalami kejang berulang. Oke, sangat disarankan untuk mencegah terjadinya kejang demam pada bayi, teman-teman. Aku pengen sharing pada kalian tentang pertolongan pertama untuk mengobati bayi demam dan kapan sih harus kalian bawa ke dokter. Oke, nah sekarang mumpung isu hari lagi demam, so yang pertama harus kalian punya dan wajib itu adalah termometer, teman-teman. Oke. Jadi jangan pernah ngecek anak demam menggunakan tangan ya. Nah, ini termometernya. Nih, kalian bisa beli termometer digital. Aku sarankan belinya termometer digital ya, jangan termometer air raksa, karena tahu sendiri air raksa itu termasuk obat keras dan dia rentan pecah. Sangat-sangat tidak aman untuk bayi kalian. Untuk mengukur suhu pada bayi, itu yang paling bagus di rektal atau di duburnya, teman-teman. Jadi kalian ukur suhunya di dubur si baby. Tapi kalau emang kalian nggak tega dan ngerasa jijik, kalian bisa mengukur di ketiaknya. Ukurnya 2-3 kali ya, jangan 1 kali aja, untuk mencegah hasil yang tidak signifikan, teman-teman. Baby dikatakan demam jika suhunya di atas 38 derajat Celcius. Oke, yang harus kalian punyai adalah paracetamol drops. Oke, ini untuk bayi, ini label obat hijau, bisa kalian beli secara bebas di apotik. Ini harganya sekitar 21.000 di apotik dan ini pipetnya. Nah, terus ini kalian bisa lihat di sini ada pipetnya. Pipetnya ini ukurannya mili ya. Kalian bisa lihat di sini ada dosis dan cara pemakaiannya. Jika bayi kalian demam namun masih aktif bermain, kalian boleh tenang-tenang saja dan masih melihat aktivitas bayi kalian tanpa perlu memberikan obat penurun demam. Tapi jika suhunya di atas 38 derajat Celcius dan bayi kalian rewel, nggak mau makan, bener-bener gelisah banget, berarti harus kalian segera memberikan obat penurun panas atau antipiretik. Nah, obat paracetamol ini bisa kalian ulangi pemberiannya setiap 4 jam sekali jika bayi masih demam, dengan jumlah maksimal 8 kali per hari, teman-teman. Jadi misalnya jam 1 siang nih, bayi kalian demam kan 38 derajat Celcius ke atas, rewel, terus langsung kalian minumkan obat paracetamol drops. Sekitar 30 menit sampai 1 jam kemudian panas bayi akan turun. Jika dia demam lagi jam 5 sore, itu bisa langsung kalian berikan paracetamol kembali, teman-teman, untuk menurunkan suhu badan pada bayi kalian. Saya nggak ada paracetamol nih dok di rumah karena malam-malam belum sempat beli paracetamol dan bayinya panas banget. Apa yang harus saya lakukan itu? Oke, kalian bisa melakukan beberapa cara. Seperti yang pertama, kalian bisa memberikan kompres hangat kepada bayi kalian. Ingat ya, kompres hangat, oke? Nah, kenapa kompres hangat? Kok bukan kompres dingin? Demam adalah usaha tubuh untuk memerangi bakteri-bakteri maupun infeksi yang terjadi pada tubuh. Secara normal, tubuh itu akan menyesuaikan suhu badan dengan lingkungan luar. Jadi kalau suhu di luar dingin, tubuh akan menghangatkan badannya. Jadi suhu kalian akan meningkat. Tapi kalau di luar panas, tubuh akan menurunkan suhu badannya. Nah, dengan memberikan kompres hangat, itu akan membuka pori-pori pada kulit tubuh kalian dan mempercepat penurunan demam pada bayi, teman-teman. Terus kompresnya di mana? Disarankan di bagian yang banyak pembuluh darah dan pori-pori kulitnya besar. Di lipatan-lipatan kulit nih, seperti di ketiak, lalu di lipatan bawah paha, terus di bagian dahi nih paling lebar, itu bisa kalian berikan kompres hangat.
Nah, yang kedua, kalian bisa memandikan bayi kalian dengan air hangat, teman-teman. Oke. Jadi salah banget ya kalau misalnya bayi panas terus ibu-ibu malah memilih nggak usah mandiin bayinya, itu salah. Untuk membantu menurunkan suhu tubuh bayi kalian. Oke. Nah, yang ketiga, kalian bisa memberikan treatment dengan bawang merah. Bawang merah ini juga sama, dia bisa memperbesar pori-pori kulit dan membantu melawan bakteri maupun infeksi serta menurunkan panas pada bayi kalian. Pengusapan bawang merah sendiri ini harus hati-hati ya, karena kan bawang merah termasuk agak keras dan panas, takutnya dia sensitif pada kulit bayi, jadi harus kalian beri sedikit-sedikit. Bisa kalian campurkan dengan baby oil, minyak telon maupun minyak kayu putih. Kalau memang kalian masih takut babinya sensitif, ya pakai bawang merah dengan baby oil aja. Selain itu, ketika demam, usahakan memakaikan bayi pakaian yang nyaman dipakai. Kain katun, kain yang tipis, jangan jaket yang terlalu tebal, karena itu benar-benar membuat bayi tidak nyaman. Selanjutnya, kalian harus rutin menyusui si baby. Ibu ASI apalagi dengan kalian kontak skin to skin atau kulit dengan kulit pada bayi, lalu kalian susui terus-menerus dan kalian peluk si bayi, itu akan meningkatkan imunitas bayi kalian atau daya tahan tubuh, sehingga akan mempercepat sembuhnya bayi dari demam. Aku tekankan ASI, memberikan ASI secara langsung, kontak kulit dengan kulit, bukan memberikan ASI yang dari kulkas. Oke, jadi bukan memberikan asip gitu kan. Jadi sangat dianjurkan untuk memberikan. Oke, iya, ini bayiku. Oke, mama kayak gini nih, dia bener-bener. Jadi disarankan skin to skin sama bayi. Oke, tidak mau nyonyok. Jadi diusahakan skin to skin. Kalau misalnya untuk ibu-ibu yang memberikan support, disarankan memberikannya dengan memeluk si baby dengan erat agar memberikan kehangatan langsung pada bayi, teman-teman. Terus kapan sih bayi harus segera dibawa ke dokter dalam kondisi demam, teman-teman? Yang pertama, bayi di bawah usia 3 bulan dan tidak berhasil diberi obat penurun panas, itu harus langsung segera kalian bawa ke dokter, teman-teman. Karena bayi di bawah usia 3 bulan itu daya tahan tubuhnya juga belum sempurna, makanya harus segera kalian konsultasikan ke dokter. Yang kedua, jika bayi usia berapapun diberi obat penurun panas, dalam waktu 4 jam itu masih belum bisa turun-turun dan suhunya di atas 39 derajat Celcius, itu harus segera kalian bawa ke dokter untuk mencegah terjadinya kejang demam, teman-teman. Yang ketiga, jika demam pada bayi tidak kunjung turun di atas 72 jam setelah pemberian obat penurun panas ataupun panasnya naik turun gitu, kalian harus segera membawa bayi kalian ke dokter untuk mengetahui penyebab dari demam dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau kalian ada pertanyaan dan ada yang ingin kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan tips-tips emak-emak super lagi di kemudian hari yang dengan mudah, kalian juga bisa komentar di bawah biar aku bisa bikin video lebih lanjut. Oke, dan dadah teman-teman. Dadah, bilang dadah. Dadah.